Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigma. Video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Nah, sebelum kita ke langkah-langkah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penelitian. Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Langkah-langkah penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yaitu 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Menemukan dan membatasi masalah. 3. Melakukan studi kepustakaan. 4. Merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. 5. Menentukan desain dan metode penelitian. 6. Menyusun instrumen dan mengumpulkan data. 7. Menganalisis data dan menyajikan hasil. Dan terakhir, menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan saran. 1. Mengidentifikasi masalah. Pada kegiatan ini, penelitian dimulai dengan mengidentifikasi isu-isu dan masalah-masalah penting atau esensial, hangat atau aktual, dan mendesak atau krusial yang dihadapi saat ini, dan yang paling banyak arti atau gunanya bila isu atau masalah tersebut diteliti. 2. Merumuskan dan membatasi masalah. Perumusan masalah merupakan perumusan dan pemetaan faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait dengan fokus masalah. 3. Melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian, baik teori yang berkenaan dengan bidang ilmu yang diteliti maupun metodologi. Dalam studi kepustakaan ini juga dikaji hal-hal yang bersifat empiris, bersumber dari temuan-temuan penelitian terdahulu. 4. Merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Di dalam langkah ini, hal-hal pokok yang ingin diperoleh dari penelitian dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau pertanyaan penelitian. Rumus hipotesis dibuat apabila penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengolahan data statistik inferensial. 5. Menentukan desain dan metode penelitian. Desain penelitian berisi rumusan tentang langkah-langkah penelitian dengan menggunakan pendekatan, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sumber data tertentu, serta alasan-alasan mengapa menggunakan metode tersebut. 6. Menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Kegiatan pengumpulan data didahului oleh penentuan teknik, penyusunan, dan pengujian instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data, selain objektivitas dan keakuratan data yang akan diperoleh, segi-segi legal dan etis dalam proses pelaksanaan perlu mendapatkan perhatian. 7. Menganalisis data dan menyajikan hasil. Analisis data menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah atau menganalisis data. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif berupa tabel, grafik, profil, bagan, atau menggunakan statistik inferensial berupa korelasi, regresi, perbedaan, analisis jalur, dan lain-lain. Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif naratif logis. Dan langkah terakhir, menginterpretasikan temuan, membuat kesimpulan dan saran. Pada langkah ini, hasil analisis data masih berbentuk temuan yang belum diberi makna. Pemberian makna atau arti dari temuan dilakukan melalui interpretasi. Karakteristik penelitian. Ada 3 karakteristik penelitian. Pertama, tujuan penelitian,
yang kedua, metode penelitian, dan yang ketiga, hubungan antara penelitian dengan ilmu. Tujuan penelitian. Secara umum, penelitian mempunyai 3 macam tujuan. 1. Penemuan, 2. Pembuktian, 3. Pengembangan. Penemuan berarti data dari penelitian yang dimulai dari permasalahan sampai temuan atau kesimpulan penelitian adalah benar-benar baru dan sebelumnya belum pernah ada. Pembuktian. Pembuktian berarti masalah penelitian sampai hasil atau temuan penelitian bersifat menguji atau membuktikan jika hasil penelitian masih relevan jika dilakukan di tempat lain atau dalam waktu berbeda. Pengembangan berarti tujuan penelitian ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Misalnya, peneliti mengacu pada penelitian sebelumnya. Karakteristik yang kedua adalah konsep metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini mempunyai karakteristik rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal dan terjangkau penalaran atau logika manusia. Empiris artinya penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang dapat diuji oleh orang lain atau pihak lain. Sedangkan sistematis berarti penelitian yang merupakan proses tertentu yang logis. Karakteristik penelitian yang terakhir yaitu hubungan penelitian dengan ilmu. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang salah satu tujuannya adalah mengembangkan pengetahuan. Sedangkan ilmu merupakan bagian pengetahuan yang memenuhi kriteria tertentu yang rasional dan teruji. Pengetahuan dikatakan rasional jika disusun menggunakan pikiran dan pertimbangan yang masuk akal. Pengetahuan yang disusun dengan logika tertentu sering disebut pengetahuan yang menggunakan penalaran. Karakteristik pengetahuan rasional adalah menggunakan logika atau penalaran tertentu dalam membuat kesimpulan. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.